Please. Halo Tenteners, selamat sore, selamat hari Rabu dan waktunya sikat seputar informasi kesehatan nemenin lo di sore hari ini Tenteners ya. Sorry banget nih gue mau cek audio dulu ya guys ya. Di sore hari ini kita masih bersama Promkes RSIS Bandung tentunya Tenteners ya. Kita bareng juga nih sama Ibu Lia Siti Kamelia SPMKM. Tentunya dari Promkes RSIS Bandung bakal ngebahas nih seputar bugar bersama UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis, dan Kebugaran. Oh, set, luar biasa banget ya. Nah, udah bergabung nih. Promkes bentar. Oke. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke, Ibu, punten suara saya di sana jelas, Bu? Jelas-jelas. Suara saya jelas? Oh, sama, jelas, aman, Bu. Oke. Oke. Berarti saya Apa nggak usah kabar pakai Ibu di headset. sore? Halo? Halo Ibu Lia? Wah, loading. Biasa lah ya, tentu Indonesia. Mari kita tunggu. Apakah loading ini akan berkelanjutan ya, tentu Indonesia? Atau langsung aman kembali? Halo Ibu Lia, apakah masih bersama Mas Jamal? Halo Bu? Masih. Halo, halo? Halo? Oke, aman. Aman. Nah, kok masih jamannya nggak itu? Nggak muncul? Halo? Ada? Ya, Tapi Ibu halo. aman nih? Aman, cuman mas jamannya nggak tampil. Oh, videonya tidak ada. Oke. Tapi di Iya, sini Ibu aman kok, Bu ya. Terlihat cantiknya di iya. sore hari ini. Aman, Terima aman, aman. kasih. Ibu Lia, apa kabar di sore hari ini, Bu? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini posisinya lagi di mana nih, Bu nih? F. Halo? Iya, halo. Halo? Oh, iya. Ini lagi di Ya, mana, Bu? Posisinya, Bu, tadi? masih di kantor, masih di UPF Kesehatan Oh, Olahraga. masih di UPF. Oke, masih di kantor ya, Bu ya. Karena mau menunggu live Instagram ini ya, Bu ya, tentunya ya. Oke, masih loading kembali. Nah, sudah aman lagi. Ibu, kita di sore hari ini akan membahas seputar bugar bersama UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis, dan juga kebugaran nih ya Bu ya. Halo, Ibu. Halo. Wah, ini agak ini ya, agak susah ya tentu Indonesia. Tapi sorry ini oh keluar. Berarti mungkin dari sinyal dari sana ya, bener ya tentu Indonesia bukan dari sini kan ya. Kalau di sini aman ya. Ini masih oke kita undang ulang ya guys ya. Kita undang ulang. Oke, apakah ada nih? Halo, istingadah.salso. Halo. Oh, mengirim. Terima, siarkan. Apakah akan aman yang sekarang? Mari kita coba. Mari kita coba. Sudah saya terima nih, Bu Lia. Masih diundang tapi ya. Oke, sebentar. Sedang proses ya guys. Ini sedang ini kalau misalnya kondangan nih lagi ngisi buku tamu nih. Ibu Lia mohon maaf ini sudah saya ACC nih permintaannya nih. Sudah saya ACC judul skripsinya. Ya duh. Oke, saya undang ulang ya. Saya undang ulang. Oke, masih meminta ya Tentu Niners ya. Meminta undangan, bukan meminta kejelasan. Oke, tunggu ya guys ya.
Halo, apakah sudah ada nih? Oke, aku coba undang lagi ya. Oke, aku coba batalin dulu bentar. Sebentar, sebentar. Aku coba batalin dulu. Coba undang lagi. Nah, halo? Halo, Bu Lia? Ya, halo. Halo? Oh, oke, oke. Suaranya aman, Bu. Suaranya aman, tapi videonya Suaranya aman, tidak tapi ada. videonya sama, saya juga kelihatan. Wah, jadi gimana dong? Ibu mungkin bisa ini boleh Sebentar. menonaktif ya? Ini wifi-nya sudah dicoba tadi nggak bisa. Ini pakai pakai tanpa wifi juga tetap gitu. Oh. Sebentar. Saya coba pakai wifi. Nah, ini lebih aman nih, Bu. Oke. Iya, tapi Ini lebih aman. videonya nggak muncul di saya. Oh, tapi di saya aman, Bu. Ya, Di saya oke. dua-duanya aman. Suara dan videonya di saya aman. Oke, oke. Nanti tetap di save-nya di MDK. Oke. Kita lanjutkan ya, Bu ya. Ya, Sudah aman nih jaringannya. Oke, di sore hari ini Tentu Niners ya dan juga Sobat Promkes nih kita bakal membahas seputar bugar bersama UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis dan juga Kebugaran. Tentunya bersama Ibu Lia Siti Kamelia yang sore ini sudah hadir juga bareng Mas Jamal di sore hari ini. Ibu Lia Siti Kamelia SPMKM ya Tentu Niners ya langsung boleh. Ini mungkin justru aku pribadi juga baru ngedenger Ibu ini ada yang namanya UPF Kesehatan. Ini sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak sih Bu ini UPF Kesehatan ini sebenarnya apa sih ya, Bu? baik. Terima kasih Mas Jamal, juga selamat sore buat Sobat Someh ya kalau RSIS panggilnya, kalau kami di UPF biasa panggilnya Vitizen gitu ya. Jadi UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis dan Kebugaran RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung gitu ya. Memang baru Juli ini terintegrasi secara resmi dan operasional ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Jadi sebelumnya UPF ini tuh bernama Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat atau BKOM Bandung. Unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Nah, dengan penataan organisasi di bulan Juli kemarin itu kami secara resmi terintegrasi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin menjadi satu unit pelayanan fungsional yang bernama tadi UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis dan Kebugaran gitu. Cuman kenapa kemarin dipakai kurung BKOM karena mungkin orang lebih banyak saat ini tuh mengenal kami dengan BKOM gitu. Oke, BKM. Berarti ini tempat mungkin tempat untuk para atlet mungkin ya Bu berkonsultasi tentang kesehatan ya mungkin Iya. ya. Jadi BKM sendiri atau sekarang UPF lah ya, kan sudah tidak ada BKM-nya, berganti namanya dengan UPF Kesehatan Olahraga tadi gitu ya. Itu sebetulnya tidak hanya memberikan pelayanan kepada atlet atau para pelaku olahraga prestasi begitu, tapi juga kepada masyarakat. Jadi Oh, kepada masyarakat, ya pendekatan kami dalam memberikan pelayanan adalah pendekatan kesehatan olahraga atau kedokteran olahraga gitu. Jadi pendekatannya itu seperti itu dan sasarannya tidak hanya kepada atlet ya, tapi kepada masyarakat dari mulai anak usia dini hingga lansia, kemudian atlet dan calon atlet sudah jelas gitu ya. Kemudian kepada masyarakat dengan kondisi khusus, misalnya kondisi-kondisi masyarakat dengan penyakit tertentu yang dalam treatmentnya itu bisa diberikan terapi berupa exercise atau latihan fisik begitu. Bisa juga kepada kelompok masyarakat khusus seperti misalnya jamaah haji gitu ya atau calon jemaah umroh. Gitu. oke, oke, oke. Nah, ini menarik nih Bu nih. Ini mungkin satu hal yang baru juga bagi saya. Kalau misalnya dengan sasarannya yang tadi target yang sudah Ibu sebutkan ini sebenarnya pelayanan yang akan dikeluarkan oleh UPF Kesehatan ini sebenarnya pelayanan yang seperti apa sih Bu? Iya, betul. Jadi untuk saat ini secara existing gitu yang ada pelayanan kami saat ini tuh masih sama seperti pelayanan BKOM kemarin gitu ya. Nah, menjadi UPF itu tentu kedepannya akan ada pengembangan pelayanan ya seperti tadi ada rehabilitasi medis dan lain-lain. Tapi untuk saat ini pelayanannya itu di kesehatan olahraga. Nah, diantaranya adalah pertama pemeriksaan kebugaran ya. Nah, pemeriksaan kebugaran itu ada macam-macam ya. Jadi mulai
pemeriksaan kebugaran jantung paru, kemudian kebugaran otot, pemeriksaan komposisi tubuh gitu ya. Juga beberapa komponen kebugaran lainnya yang ada hubungannya dengan skill related fitness gitu ya, seperti untuk atlet misalnya kelincahan, daya ledak otot gitu ya, keseimbangan dan seterusnya gitu. Kemudian pelayanan yang kedua yang kami berikan adalah pelayanan latihan fisik gitu. Jadi kami memberikan layanan latihan fisik itu macam-macam ya di tempat kami, ada fitness, kemudian ada senam, aerobik gitu ya, ada yoga, juga ada penyewaan untuk gelanggang olahraga, bulu tangkis dan basket begitu. Nah, selain itu juga ada pelayanan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan olahraga, seperti misalnya penanganan cedera olahraga, ya kan? Nah, penanganan cedera olahraga ditangani di sini, kemudian selain itu juga ada semacam kalau untuk calon atlet misalnya bisa kami lakukan juga talent scouting atau pemanduan bakat atlet. Jadi nanti atlet itu diukur posturnya, diukur kemampuan fisiknya gitu ya, sehingga bisa diarahkan nih dia tuh seperti apa gitu ya, apa namanya olahraga gitu ya, seperti itu. Nah juga ada pemeriksaan apa namanya penunjang lainnya ya, misalnya pemeriksaan elektrokardiografi, kemudian spirometri gitu ya, densitometri untuk mengukur kepadatan tulang gitu ya, dan lain-lain. Nah kemudian selain itu juga kita bisa memberikan layanan program lainnya yang spesifik ya, misalnya weight management gitu. Weight management nih orang mau mengelola berat badan, apakah itu mau meningkatkan atau menurunkan berat badan, itu kan sama-sama perlu dikelola dengan baik begitu ya. Nah itu, tapi dengan pendekatan tentunya yang tadi saya sampaikan ya, pendekatan kesehatan olahraga gitu. Oke. Seperti itu. Gimana Mas Jamal? Maksudnya tadi program diet atau yang weight management tadi? Program diet begitu mungkin maksudnya? Jadi weight management ini adalah satu program pengelolaan berat badan. Tadi seperti saya sudah sampaikan ya, apakah dia tujuannya nanti mau meningkatkan berat badan atau mau menurunkan berat badan atau bahkan bertahan supaya berat badannya tetap dalam kondisi normal atau sehat gitu ya, atau ideal gitu. Nah nanti pendekatannya itu tentu tidak hanya dari pendekatan diet juga ada ya, di kami ada layanan konsultasi gizinya, tapi juga dengan pendekatan latihan fisik atau exercise, atau yang mungkin kalau di awam kenalnya dengan olahraga begitu ya. Nah, jadi nanti untuk weight management itu kan pendekatannya itu adalah dengan memadukan program latihan fisik dan kemudian juga pengaturan dietnya gitu. Tentu kan nanti dengan pendekatan-pendekatan perilaku lainnya gitu ya. Nah, seperti itu Mas Jamal. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sebelum mulai pun udah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, Ibu. Ini boleh langsung saya mention saja ya, Bu, ya, pertanyaannya, Bu. Ini ada yang bertanya nih, Bu. Kalau misalnya di UPF Kesehatan Olahraga di tempat Ibu sendiri, ada yang menyediakan tempat gym nggak nih, Bu? Iya, ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tuh memberikan layanan latihan fisik, diantaranya fitness ya, atau gym itu, kemudian ada senam aerobik juga, dan ada juga yoga gitu. Nah, memang keunggulan kami dibandingkan misalnya area gym yang lain gitu ya, di kami itu ada tadi pemeriksaan kebugaran. Jadi nanti latihan fisik atau fitness yang dilakukan di sini, kalau memang nanti mau fitness latihannya, itu tentu harus disesuaikan dengan status kondisi kebugarannya begitu. Jadi nanti setelah diperiksa kebugarannya, kita akan mendapatkan konsultasi dengan dokter, apakah dengan dokter umum misalnya atau dengan dokter spesialis kedokteran olahraga begitu. Kemudian kita akan mendapatkan resep latihan. Jadi kalau misalkan kita ke klinik lain mungkin ya selama ini berobat gitu, dapat resep obat begitu kan ya, dapat obat apa, berapa kali dimakannya, diminumnya begitu ya, dalam sehari gitu. Waktunya jam berapa? Nah, kalau di kami itu nanti akan mendapatkan resep latihan gitu. Jadi nanti di dalam resep itu berdasarkan status kebugaran kita, dokter akan meresepkan latihan fisiknya itu misalnya jenis latihan yang boleh dilakukan apa. Kemudian frekuensinya berapa kali dalam satu minggu diperbolehkan melakukan latihan fisik atau olahraga. Kemudian durasinya berapa waktu, berapa menit misalkan ya, sampai intensitasnya harus seperti apa begitu. Nah, nanti setelah mendapatkan resep atau dosis latihan tersebut dari dokter, kalau mau fitness atau nge-gym di sini, itu resep latihan itu kemudian akan dibuatkan program latihannya oleh instruktur begitu.
Nanti per Oke, oke. Berarti 3 sudah, bulan, iya dievaluasi kembali. Gitu. wow, keren. Keren. Berarti emang sudah sangat lengkap dan Betul, terorganisir betul, sekali ya, Bu ya. betul. Dari mulai Iya, konsultasi, jadi iya konsultasinya juga dengan ahli, rencananya, ya tenaga medis gitu. Kemudian latihan juga didampingi untuk nge-gym itu dengan trainer gitu, seperti itu. Dan wah, keren. trainernya juga kompeten ya, karena mereka adalah ahli-ahli di bidang ilmu keolahragaan. Gitu. Betul, betul. Wah, keren, keren, keren. Sebelum aplaus dulu dong nih Bu buat UPF Terima Kesehatan Olahraga nih. kasih. Lanjutan nih Bu nih. Ini mungkin boleh di-mention gak nih Bu biar biar pendengar kita dan penonton kita di sore hari ini tuh makin makin tergoda gitu ya Bu ya untuk melakukan kesehatan apa namanya? Rehabilitasi medis dan juga melakukan upaya kebugaran nih Bu. Ini sebenarnya layanan kebugaran ini sepenting apa sih Bu untuk dilakukan Bu? Ya, jadi kenapa menjaga kebugaran itu penting gitu ya, dan apa namanya masyarakat juga perlu tahu. Mungkin kita selama ini taunya itu sehat gitu ya, tapi kadang juga kita mungkin mendengar ya bugar-bugar, tapi kita tidak tahu bugar itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bugar itu tidak hanya sebatas sehat gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai leveling begitu ya, bugar itu levelnya sebetulnya sudah di atas sehat gitu. Jadi kalau orang sehat Hmm? itu belum tentu bugar. Sehat kan kayaknya kita terbebas dari penyakit gitu ya. Belum tentu dia bugar. Tapi kalau orang sudah dikatakan bugar, tentunya bugar di sini berdasarkan pemeriksaan ya yang menyatakan bahwa dia bugar begitu. Itu kalau orang bugar ya sudah pasti dia sehat begitu ya. Nah, kebugaran ini tentunya harus di-maintain atau dijaga gitu ya, atau kalau kurang berarti harus ditingkatkan gitu. Karena kebugaran ini penting gitu ya. Salah satunya adalah mencegah atau menurunkan risiko-risiko nanti terjangkit penyakit-penyakit, terutama misalnya penyakit tidak menular begitu ya. Nah, itulah, dan kami siap mendampingi masyarakat nih yang ada di Kota Bandung, bahkan dari luar kota juga bisa ya untuk konsultasi di sini, silahkan gitu ya, untuk memaintain atau meningkatkan kebugarannya, tentu dengan pendekatan tadi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kebugaran adalah dengan melakukan latihan fisik atau exercise secara terprogram gitu. Karena olahraga itu seperti pisau bermata dua ya. Kayak kalau masyarakat mengenalnya olahraga. Kalau di kesehatan sebetulnya kan kalau bukan atlet tidak mengejar prestasi itu namanya latihan fisik gitu ya, atau exercise. Itu kan seperti pisau bermata dua gitu. Kalau dilakukannya itu tidak sesuai dengan kondisi fisik, kondisi kebugaran kita, itu ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama itu bisa jadi cedera atau overtraining bahkan gitu ya. Ya, anggap bisa jadi racun gitu ya kalau misalkan dilakukannya melebihi dosis kemampuan tubuh kita atau kemampuan kebugaran kita. Sebaliknya kalau misalkan kita melakukannya juga asal gitu ya bisa jadi kan tidak bisa mencapai tujuan kita dalam melakukan olahraga itu gitu. Ini tadi sempat di-mention nih oleh Bu Lia kalau misalnya konsultasi saja gitu. Berarti mungkin kalau misalnya saya suatu hari lagi main ke Bandung gitu, Betul. tapi pengen konsultasi kebugaran, tapi untuk pelaksanaan latihan fisiknya tuh di tempat lain gitu bisa ya Bu ya? Oh iya. Nah, betul. Jadi, kalaupun misalkan tempatnya terlalu jauh, tidak memungkinkan, ya tidak masalah. Jadi, ke sini itu misalnya hanya untuk evaluasi atau tes kebugarannya saja, kemudian konsultasi sampai mendapatkan dosis latihan ya, gitu. Nanti mungkin Mas Jamal misalnya, punten MDK itu di mana? Di Tasik ya? Tasik, di Tasik Iya, betul Bu. jauh kan, maksudnya tiap hari mau ke Bandung gitu ya, seperti itu. Kalau Ya gym nggak doang ke apa-apa, Bandung ya. nanti resep latihannya itu menjadi dasar buat Mas Jamal melakukan latihan. Cuman memang ya, kita juga tidak tahu nih, kalau misalnya resep latihan ini dibawa untuk nge-gym di tempat lain, nah kita juga tidak tahu ya di tempat lain itu apakah instrukturnya juga paham untuk menyusunkan program latihan buat kita sesuai dengan resep latihan yang diberikan itu, begitu. Ya, oh, betul. Berarti meskipun mungkin bisa, tapi alangkah lebih baiknya semua rangkaian dilakukan di satu tempat ini di Betul, UPF Kesehatan. iya. Bisa memungkinkan gitu. Cuman memang lebih optimalnya begitu karena kita juga tidak tahu ya di tempat lain itu apakah disusunkan program latihannya berdasarkan dosis latihan fisik yang kita punya gitu ya. Seperti itu kita juga tidak bisa menjamin itu. Tapi kalau misalkan jauh kan tidak mungkin juga misalnya seperti Mas Jamal yang ada di luar kota Bandung misalkan ya, jauh dari Pangandaran dan Tasik gitu. Ya silakan aja untuk evaluasi kebugarannya di sini itu
itu lebih baik lah daripada tidak sama sekali gitu. Betul, betul, betul. Nah, begitu ya Tentunersnya, tapi mungkin lebih optimalnya mah langsung semuanya di Bandung. Tentuners ya. Selanjutnya tentang UPF Kesehatan Olahraga nih Bu, ini boleh langsung di-spill aja nggak sih Bu? Boleh langsung dikasih tahu aja nggak sih Bu? Ini sebenarnya fasilitas apa aja sih Bu yang tersedia nih di UPF Kesehatan Olahraga? Iya. Nah, fasilitas yang sekarang tersedia itu ya tentu sesuai dengan pelayanan yang ada saat ini ya. Kalau ke depan pelayanan dikembangkan, tentu fasilitasnya juga akan berkembang gitu ya. Jadi di kita kan tadi ada layanan pemeriksaan kebugaran. Nah, tentu fasilitas-fasilitasnya juga ada mendukung untuk dilakukannya pengukuran kebugaran ya, mulai dari kebugaran jantung paru, kemudian fasilitas untuk pengukuran kebugaran otot, pengukuran komposisi tubuh ya, atau dengan bahasa mudahnya mengukur persentase lemak tubuh dari mulai alat yang konvensional biasa gitu ya sampai dengan alat-alat digital gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ruang pemeriksaan kebugarannya sudah jelas tersedia, juga ada fasilitas untuk latihan ya, dari mulai latihan fitness atau nge-gym gitu ada di kita, kemudian untuk senam aerobik gitu ya, ada di kita juga, kemudian fasilitas untuk yoga, nah, dan tentunya juga untuk kelompok olahraga yang biasa rutin berlatih basket atau klub-klub bulu tangkis begitu, kita juga memberikan sarana sewa ya, sewa gor untuk bulu tangkis dan basket. Ibu ini jadi saya menarik nih kalau yang sewa gor tadi berapa harganya kira-kira Bu? Jadi tertarik nih ngomongin bulu tangkis nih. Iya, kalau sewa gor itu kalau untuk bulu tangkis kurang lebih di 100.000 gitu ya. Kalau untuk basket itu di 150.000 per grup. Itu jatuhnya murah. Setuju, setuju, setuju. Apalagi dengan fasilitas yang didukung ya Bu ya. Betul. Tentu saja Oh itu ya, masih kalau untuk nge-gym juga itu kan sudah termasuk dengan trainer. Kalau nge-gym di tempat lain mungkin harus membayar personal trainer baru bisa didampingi instruktur gitu ya, atau trainer. Kalau di kami itu tidak perlu menambahkan biaya untuk personal trainer gitu ya, tapi kita sudah langsung mendapatkan pendampingan dari instruktur. Walaupun mungkin instruktur atau trainernya itu tidak personal gitu ya, tetapi jangan khawatir. Kalau misalkan Anda datang, Sobat Somea datang gitu ya, hari ini dilayani trainer A, kemudian besok dilayani trainer B, itu tidak masalah karena setiap trainer itu memegang catatan medisnya klien. Ya, ya, Kita betul. bilangnya klien ya, karena yang datang ke sini kan sehat-sehat gitu ya. Ya. Kita bilangnya klien bukan pasien. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya trainernya berganti-ganti begitu, tetap saja catatannya itu kan ada. Jadi progresnya itu akan terlihat gitu ya. Jadi si trainer pun ya akan mengikuti program yang memang sudah ditetapkan untuk klien ini begitu. Itu personal trainer dapat, bukan personal trainer dapat ya. Kemudian juga fasilitas seperti kamar ganti ada, loker dapat, air panas ada, begitu ya. Wah. Begitulah kurang lebih. Keren sekali lagi applause dong Tentuners nih buat UPF Kesehatan Olahraga. Ini berarti untuk lokasinya ini di mana Bu? Menyatu dengan RSAS-nya atau bagaimana Bu? Oke. Nah, kalau untuk lokasi dari UPF Kesehatan Olahraga Rehabilitasi Medis dan Kebugaran ini, kita berlokasinya terpisah ya, bukan di RSAF, bukan yang di Jalan Pasteur, tapi kita berlokasi di Jalan Kawaluyaan 45, daerah Soekarno-Hatta. Gitu. Oke. Berarti mungkin sudah tersedia di Maps, langsung searching aja ya, Bu, Betul. UPF Kesehatan Olahraga. Nanti di follow saja IG-nya, ada IG-nya @BKOM Bandung. Gitu. BKOM Bandung. Bandung. Oke, nanti aku tag juga deh di caption video ini ya, Bu ya. Oke, selanjutnya nih Bu, ini masih penasaran, ini boleh ditekankan lagi nggak sih Bu? Ini kalau tadi kita ngomongin soal personal trainernya, soal perencanaan kebugarannya, ini boleh di-mention lagi dan tekankan sebenarnya SDM untuk pelayanannya berasal dari mana Bu? Supaya makin percaya nih Tentuners dan Bu. Ya, jadi SDM kita itu lengkap ya, insya Allah. Dari mulai pertama ada tenaga medis ya. Tenaga medisnya itu ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Jadi nanti kalau mau konsultasi terkait kedokteran olahraga itu kalau mau spesifik gitu ya, itu kita punya spesialis kedokteran olahraga gitu. Kemudian ada dokter umum tapi sudah terlatih kesehatan olahraga. Gitu.
Tadi kan saya bilang ada pemeriksaan kebugaran ya, kemudian ada konsultasi. Nah, nanti konsultasi pun bisa konsul dengan dokter umum terlatih tersebut atau dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Tapi yang sudah jelas untuk klien-klien dengan kondisi khusus, misalnya punya penyakit penyerta begitu ya, yang diabetes, yang hipertensi misalnya, untuk pengelolaan penyakitnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang mau weight management misalnya, atau klien anak yang usianya 10 sampai 18 tahun, atau atlet gitu ya, atau calon atlet. Nah, itu biasanya kita arahkan dengan dokter spesialis kedokteran olahraga gitu. Itu. Kemudian ada perawat, sudah jelas ada perawat, kemudian juga ada nutrisionis yang akan memberikan konsultasi terkait dengan pengaturan diet atau pola makan gitu. Nah, lalu di area latihan itu SDM-nya di kita ada instruktur olahraga yang kompeten ya, karena mereka itu adalah ahli-ahli atau instruktur-instruktur yang berasal dari universitas dengan jurusan keolahragaan ya, dari Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Jadi emang tidak perlu diragukan lagi ya Bu, secara SDM, secara fasilitas semuanya sudah bisa terpercaya langsung, udah verified Bu. Ini kalau akun sosmed tuh udah checklist gitu ya Bu ya. Iya, silakan. Nanti banyak informasi kesehatan olahraga juga di situ ya, selain juga informasi-informasi layanan. Oke, selanjutnya nih Bu nih, ini masih tentang UPF Kesehatan Olahraga, boleh langsung di-spill juga sih Bu untuk jadwal nih Bu. Jadwal pelayanannya itu mana nih Bu? Ya, kalau untuk jadwal gitu ya, tadi kalau untuk pemeriksaan kebugaran, jadi secara umum pokoknya mau pemeriksaan kebugaran, mau latihan, kita itu jadwalnya buka di hari Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan kebugaran itu mulai dari pukul 7:30 sampai pukul 3:30. Ya, tentu kalau pendaftaran harusnya lebih awal ya, sebelum 2:30 ya, sekitar 2:30 pendaftaran. Nah, kemudian kalau untuk layanan latihan fitness atau nge-gym, itu kita Senin sampai Jumat dari mulai pukul 7:30 sampai pukul 20.30 atau 7:30 malam gitu ya, dari 7:30 pagi sampai pukul 20.30. Jadi dalam satu hari itu ada 6 sesi latihan. Kenapa kita bagi sesi? Supaya orang juga nyaman melakukan latihan di dalam gitu ya, nggak tumpuk gitu ya, tupak-kepuk gitu, seperti itu. Iya, jadi ada 6 sesi latihan, satu sesi waktunya kurang lebih 2 jam, itu sudah all in ya, sudah persiapan dan sebagainya, begitu. Nah, kemudian tadi kan saya bilang ada pelayanan yoga. Nah, kalau yoga itu hari Selasa pukul 14 sampai 15.30 dan Jumat. Kalau Jumatnya lebih pagi, biasanya pukul 10. Kemudian ada juga senam aerobik, itu di hari Selasa dan Kamis pukul 4 sore gitu ya, atau pukul 16. Biasanya kurang lebih 1,5 jam, begitu. Begitu. Ini mungkin kalau untuk jadwal seperti itu ada di Instagram Ibu barangkali atau ada bagaimana? Ada semua di Instagram. Jadi kalau misalkan tadi tidak terburu tercatat begitu ya, untuk Sobat Someah yang menyimak, ya silahkan di follow saja Instagramnya @bkom Bandung. Situ jelas ada alurnya, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengukuran kebugaran gitu ya. Ada jadwal juga. Gitu. Oke, keren. Ini selanjutnya nih Bu. Ini mungkin dari tadi ada pendengar kita ataupun penonton di live Instagram ini yang penasaran tentang kalau pengen melakukan upaya kebugaran nih, tarifnya berapa sih Bu? Boleh di-spill juga nggak Bu? Boleh dikasih tahu juga nggak Bu? Ya, kalau tarif itu tentu kami mengacu kepada keputusan Direktur RSAS ya. Jadi tarifnya itu legal lah, mengikuti keputusan dari Direktur RSAS. Nah, tarif juga tergantung ya. Ini saya spill kurang lebihnya begitu ya. Bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya mau mengikuti, misal mau program latihan di sini gitu ya, misalnya. Jadi pertama kan melakukan dulu pemeriksaan kebugaran. Nah, pemeriksaan kebugaran ini saya ambil yang umum saja gitu ya, bukan yang misalnya dalam kondisi khusus, bukan lansia gitu seperti itu. Nah, yang umum saja. Dalam melakukan pemeriksaan kebugaran itu juga nanti terbagi menjadi kita tawarkan beberapa paket pengukuran kebugaran gitu ya. Nah, paket ini itu didasarkan kepada nanti ada beda-beda gitu. Ada yang metode pemeriksaannya yang berbeda, kemudian ada yang konsulnya dengan dokter umum atau dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Itu yang membedakan perbedaan harga dari paket ini gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tarifnya itu kalau untuk paket kita tuh ada yang namanya paket gold. Ya, gold juga ada gold 1, gold 2 gitu ya. Kemudian ada yang namanya paket silver umum, silver spesial, kemudian ada paket bronze. Kalau gold itu
eh, tentu konsultasinya dengan spesialis kedokteran olahraga. Kemudian untuk pemeriksaan kebugaran jantung parunya dia menggunakan treadmill ya. Treadmill itu yang ininya lah, apa namanya, gold standarnya lah ya untuk pengukuran kebugaran jantung paru. Nah, kalau yang silver, perbedaannya nanti dia periksa kebugaran jantung parunya dengan tes ergocycle atau tes sepeda statis. Itu perbedaan menonjolnya. Kemudian kalau yang bronze nanti pengukuran kebugaran jantung parunya itu dengan tes bangku atau step test atau tes lari gitu ya. Nah, itu jadi perbedaan menonjol paketnya di situ. Kemudian tentu ada perbedaan konsultasi tadi yang saya bilang dengan spesialis kah atau dengan dokter umum. Nah, kisaran harganya nih dari mulai bronze yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu kisaran harganya dari mulai 200-an plus minus ya, 235 mungkin sampai dengan di 850.000. Itu di luar biaya untuk keanggotaan fitness. Gitu. Ya. Ya, nah kalau misalkan Sobat Somea mau lanjut nih latihan di BKOM atau di UPF ini, maaf ya saya masih ini ya BKOM biar gampangnya gitu ya, seperti itu. Nah kalau misalkan mau lanjut itu biayanya ada yang member 1 bulan gitu ya, ada juga yang kunjungan gitu. Tapi untuk saat ini bisa dikatakan yang member 1 bulan itu jatuhnya lebih ekonomis gitu ya. Kalau member 1 bulan itu 340.000. Wow. Gitu. Kalau yang kunjungan itu satu kunjungan 90.000 gitu. Jadi memang saat ini orang lebih memilih untuk member karena kan jatuhnya lebih ekonomis gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang saya latihannya juga nggak teratur, mau di UPF misalkan mau di tempat lain juga ya silakan kunjungan, tidak masalah gitu ya. Seperti itu. Jadi kisaran biayanya tadi ya kurang lebih untuk pengukuran kebugaran itu dari mulai 235-an atau 250 lah ya, sampai dengan 850-an. Itu nanti ada paket-paket ya, beda. Ada yang 100, ada yang 500 sekian. Kemudian untuk member nge-gymnya itu di 340.000 per bulan. Ya. Nanti di bulan berikutnya kalau Sobat Somea mau latihan di sini hanya memperpanjang biaya untuk fitness 340.000 gitu. Tapi nanti di bulan ketiga itu bisa memperpanjang kalau sudah melakukan evaluasi kebugaran. Jadi kebugarannya diukur kembali. Dan kita kenakan lagi biaya untuk pemeriksaan kebugaran. Begitu. Wah, keren. Tapi ini bisa saya bilangin termasuk terjangkau loh Bu untuk memaintain kesehatan orang itu tadi. Karena sebenarnya yang namanya kesehatan dan kebugaran itu adalah aset paling berharga sih menurut saya ya Bu, untuk dipelihara dan dijaga. Begitu. Nah ini terakhir nih Bu, mungkin sebelum ditutup Bu, ini ada kontak mungkin yang bisa dihubungi nih oleh para pendengar dan penonton di live kita di sore hari ini apabila ada yang berminat nih Bu. Boleh. Jadi kalau misalkan untuk di media sosial bisa follow akun BKOM Bandung ya, @BKOM Bandung. Bisa kalau mau ada yang ditanyakan informasi lebih jelas bisa dikontak ke DM Instagram tersebut gitu ya. Kalau alamat lokasi silahkan ke Kawaluyaan nomor 45 Bandung, posisi kita di Soekarno-Hatta gitu ya. Kalau untuk nomor telepon boleh silahkan mangga dicatat di 022 877 93075. 022 877 93075. Gitu. Mangga silakan. Boleh langsung centernya. Nanti tenang aku cantumin juga sosial media dan nomor call centernya di caption. Bakal ya. Terakhir Ibu nih, sebelum benar-benar tutup Bu, ada closing statement nggak nih dari Ibu untuk mengajak para pendengar dan penonton setia kita di sore hari ini untuk ayo dong tes kebugarannya dan maintain kebugarannya di UPF Kesehatan Olahraga nih Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Baik Sobat Somea, Fitizen atau siapapun gitu ya yang menyimak acara kita hari ini, tadi seperti sudah saya katakan, bugar itu tidak hanya sehat ya, tapi bugar itu levelnya sudah di atas sehat gitu. Jadi bagaimana kita masih mampu melakukan kegiatan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti gitu ya. Nah kalau orang bugar itu sudah pasti dia sehat, tetapi kalau orang hanya dikatakan sehat, belum tentu dia bugar gitu ya. Nah salah satu upaya untuk meningkatkan atau memaintain kebugaran kita adalah dengan melakukan latihan fisik begitu. Nah, tapi latihan fisik pun kita harus lakukan sesuai dengan tingkat
kebugaran fisik kita gitu ya, supaya sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Apa yang dilakukan untuk itu adalah dengan melakukan pengukuran kebugaran gitu, supaya kita tahu porsi latihan fisik yang sesuai dengan kondisi fisik kita. Nah, untuk itu UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis dan Kebugaran RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung siap memfasilitasi warga Someah atau sobat Someah sekalian gitu ya. Silahkan datang ke UPF kami di Jalan Kawaluyaan 45 Bandung. Wow, keren, 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 keren ya. Sekali lagi tepuk tangan dong ini terakhir buat UPF Kesehatan Olahraga dan Rehabilitasi Medis dan Kebugaran dari RSHS Bandung tentunya. Dan tentunya semoga siapapun yang telah datang ke sana tetap terjaga kebugarannya, dan yang belum bugar semoga langsung memperbaiki kebugarannya di UPF Iya. Kesehatan Olahraga. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya di sore hari ini Ibu Lia. Semoga Iya, tetap terima kasih sehat, sama-sama Mas Jamal. semangat berkegiatan. Ibu selamat menjalani sisa hari Rabu ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk Promkes RSAS Bandung Ya, juga. Silakan boleh melanjutkan sama-sama. aktivitasnya Ibu. Sekali lagi terima Iya, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Boleh Ibu, mangga. Oke. Nah, itu Tentuners. Jadi lo nggak usah bingung lagi. Apalagi yang, apa namanya, gym brothers. Nah, gitu kali istilahnya Tentuners. Kalau pengen bingung gitu ya tempat gym di mana ya, yang menu-menunya udah sekalian diatur. Tadi ada nutritionistnya. Terus ada, apa tadi namanya, personal trainernya. Terjangkau murah juga harganya Tentuners untuk kebugaran yang lo jaga. Jadi langsung aja nanti di caption lagi. Si Instagramnya. Terus kalau senternya tadi langsung gue cantumin nanti di caption live Instagram ini tentunya Indonesia. Dan jangan lupa untuk jaga kebugaran tubuh lo hanya di UPF Kesehatan Olahraga Rehabilitasi Medis dan Kebugaran di RSIS Bandung. Untuk alamatnya juga nanti gue cantumin di caption, oke? Pantengin terus sikat jam 16.30 di live Instagramnya, jam 4 sampai jam 6 di streaming radionya, oke? Hanya di 102,9 MDK Radio yang you station. Live-nya gue tutup ya. See you in the next sikat, Tentuners. Bye-bye.